Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ersarania dengan NIM 12331000104, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada pembahasan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Peran Penting Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak. Pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini, peran orang tua dan pola asuh orang tua terhadap anak usia dini, serta strategi dan aktivitas orang tua dalam meningkatkan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan anak usia dini merupakan masa yang sangat penting dan sensitif bagi tumbuh kembang seorang anak. Masa anak usia dini, yaitu usia 0-8 tahun, merupakan masa emas atau golden age, di mana anak tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan tidak tergantikan bagi masa depannya. Pendidikan anak usia dini meliputi pemaksimalan seluruh aspek perkembangan anak, meliputi pengembangan nilai moral dan agama, nilai sosial emosional, kognitif, linguistik, fisik motorik, dan nilai seni. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Orang tua sebagai sandaran anak, tempat ternyaman untuk anak dalam tahap tumbuh kembang. Salah satunya terkait perkembangan fisik motorik. Orang tua berperan penting dalam membantu dan mendukung anak mengembangkan motorik halus dan kasar melalui permainan aktif. Selanjutnya, pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dr. Maria Montessori mengatakan, "The child's body is a tool for learning and the child's movement is a way of learning," yang diartikan bahwa tubuh anak adalah alat untuk belajar dan gerakan anak adalah cara belajar. Menurut Hurlock, 1998, motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir dari susunan saraf, otot, dan otak. Perkembangan motorik terbagi menjadi motorik halus dan motorik kasar. Dalam perkembangan fisik, anak-anak mengikuti pola tertentu, yaitu otot besar berkembang sebelum otot yang lebih kecil, di mana otot terletak di bagian pusat tubuh seperti tangan dan kaki yang lebih dulu bergerak dibanding otot kecil. Yang kedua, bagian tengah tubuh berkembang sebelum area lainnya, yaitu otot yang terletak di bagian tengah tubuh berkembang dibanding otot yang terletak di tangan dan kaki. Yang ketiga, perkembangan mulai dari atas ke bawah dan sebaliknya, seperti halnya yang dilakukan oleh bayi yang belajar terlebih dahulu mengangkat kepala, belajar merangkak, dan belajar berjalan, sehingga otot mulai berkembang dari kepala baru ke kaki. Peran orang tua dan pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Keluarga sebagai masyarakat pendidikan pertama yang bersifat alamiah, menurut Roger N. Warren. Sri Lestari pernah berpendapat bahwa peran orang tua merupakan cara yang digunakan orang tua mengenai pandangannya terhadap tugas yang harus dilaksanakan dalam mengasuh anak. Peran orang tua adalah memberikan pendapat dan pertimbangan berupa cara pandang dan pola pikir berdasarkan pengetahuan dan kepemilikan yang diperoleh orang tua serta pengalamannya yang secara pribadi mempengaruhi keputusan anaknya. Sedangkan menurut Fadlillah, bahwa orang tua sebagai satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan anak. Untuk dapat menjalankan peran tersebut secara maksimal, orang tua harus memiliki kualitas diri dengan membekali diri dengan ilmu tentang pola pengasuhan yang tepat, pengetahuan tentang pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan anak, sehingga orang tua tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan terutama dalam pembentukan kepribadian anak
yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak karena mempunyai sifat yang relatif konsisten tiap waktunya. Pola asuh orang tua juga dapat mempengaruhi dan membedakan orang tua dalam melakukan peran atau tugasnya dalam membantu anak meningkatkan perkembangan fisik motorik, serta perkembangan lainnya. Yang pertama, pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang mengutamakan kepentingan anak namun tidak ragu dalam mengendalikan anak. Orang tua dengan pola asuh demokratis selalu bersikap rasional yang mendasari tindakannya melalui pemikiran, selalu bersikap realistis mengenai kemampuan anak serta tidak mengharapkan lebih dalam kemampuan anak. Bersikap kebebasan pada anak yang selalu membebaskan anak untuk memilih atau bertindak dalam melakukan sesuatu, serta mempunyai sifat yang hangat sehingga disenangi oleh anak. Yang kedua, pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang berbanding terbalik dengan pola asuh demokratis, di mana pola asuh otoriter mengutamakan standar yang mutlak dan harus dituruti oleh anak dan disertai dengan sebuah ancaman. Orang tua dengan pola asuh otoriter selalu bersikap memaksa, memerintah, dan menghukum, sehingga orang tua tidak segan dalam menghukum anaknya apabila melakukan sesuatu kesalahan atau tidak menuruti kehendak orang tua. Selain itu, orang tua dengan pola asuh otoriter bersikap tak mengenal kompromi, yang saat berbicara selalu bersifat satu arah, tidak memperdulikan jawaban atau balasan dari anak dalam memahami mengenai anaknya. Yang ketiga, pola asuh permisif merupakan pola asuh orang tua yang pemanja kepada anaknya atau dalam memberikan pengawasan sangat longgar. Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya dalam melakukan sesuatu tanpa pengawasan orang tua yang cukup, sehingga orang tua dengan pola asuh permisif ini tidak menegur atau memperingatkan anaknya saat dalam hal yang perlu diwaspadai, hanya sedikit memberi arahan kepada anak. Namun, sisi positifnya yaitu orang tua dengan pola asuh permisif bersifat hangat. Yang terakhir, pola asuh penelantar, di mana merupakan pola asuh orang tua yang mempunyai biaya dan waktu yang sangat minim untuk anaknya. Waktunya digunakan untuk hal keperluan pribadi dan biaya untuk anak sangat hemat atau sangat sedikit. Sehingga orang tua dengan pola asuh tipe penelantar tidak dapat memberikan perhatian secara fisik dan psikisnya kepada anak atau bisa disebut bersikap tidak peduli pada anak. Karakteristik anak berdasarkan pola asuh demokratis, otoriter, permisif, dan penelantar yaitu: yang pertama, karakteristik anak hasil dari pola asuh demokratis yaitu anak menjadi mandiri, dapat mengontrol dirinya, dan mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungan, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun masyarakat. Dan anak mempunyai minat mengenai hal baru dan kooperatif terhadap orang lain. Yang kedua, karakteristik anak hasil dari pola asuh otoriter menjadikan anak penakut, pendiam, tertutup, tidak mempunyai inisiatif, suka melanggar norma, dan menentang, mempunyai kepribadian yang lemah, mudah cemas, dan selalu menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, karakteristik anak hasil dari pola asuh permisif, yaitu anak menjadi impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, dan kurang matang secara sosialnya. Yang terakhir, karakteristik anak hasil dari pola asuh penelantar. Anak bersifat kemudian, impulsif, agresif, suka melanggar aturan, tidak mau mengalah, dan mempunyai harga diri yang rendah. Strategi dan aktivitas orang tua dalam meningkatkan perkembangan fisik motorik anak. Ada peribahasa yang mengatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan stimulasi sensorik dan motorik,
menyediakan lingkungan yang aman dan menstimulasi, bermain bersama anak, memberikan dorongan dan dukungan anak, mencukupi kebutuhan gizi anak. Sehingga strategi yang dapat orang tua lakukan dalam membantu meningkatkan perkembangan fisik dan motorik anak usia dini ialah selalu menemani anak, selalu menjadi contoh untuk ditiru oleh anak, sehingga anak dapat terpenuhi perkembangannya, terutama dalam perkembangan fisik dan motoriknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membantu meningkatkan perkembangan, khususnya perkembangan fisik motorik. Anak selalu melihat dan meniru apa yang telah dia lihat, terutama dalam kegiatan, pembicaraan, dan sikap orang tua di hadapannya. Pola asuh berpengaruh dalam perkembangan anak, karena anak dalam masa emas atau golden age membutuhkan dorongan serta dukungan dari orang tua untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik serta perkembangan lainnya demi mendapatkan pencapaian yang baru. Sehingga orang tua alangkah baiknya mulai melakukan perannya dengan sebaik mungkin kepada anak yang berada dalam masa emas atau golden age ini, untuk dapat meningkatkan perkembangan anak yang dapat berpengaruh di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Kevin Head, bahwa cinta adalah memberi anak-anakmu perhatian dan waktumu yang tak terbagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pembahasan ini dapat bermanfaat untuk semua dan dapat diterapkan pula. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segi penyampaian ataupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.